Baiklah, kita lanjutkan. Mohon maaf tadi ada problem ya. Ini ada contoh dalam halaman 1.26 yaitu 2 ditambah 6x ya. 2 ditambah 6x kurang dari 4x ditambah 8 ya, ditambah 8. Bagaimana cara penyelesaiannya? Maka x-nya ini harus dikelompokkan sebelah kiri. Ini aturan daripada matematika. Ingat ya, huruf dikelompokkan jadi kiri. Ini 6x ya. 4x dipindah melewati tanda lebih kecil sama dengan atau atau lebih besar, maka dia berlawanan angkanya menjadi negatif 4x ya. 2 melewati tanda sama dengan, lebih kecil atau lebih besar, maka tandanya berubah ya. Ini 8 menjadi negatif 2 ya. 4x ditambah 6x dikurangi 4x, sama-sama x-nya itu bisa dikurangi langsung menjadi 2x ya. Lebih kecil 8 kurangi 2 sama dengan 6. X lebih kecil 6 per 2x adalah perkalian, maka 2-nya kalau dipindah menjadi pembagian 6 per. Jadi x kurang dari 3. Sehingga jawabannya adalah ya, himpunan bilangan x di mana x-nya itu lebih kecil daripada 3. Nah, ini merupakan jawaban daripada persamaan 2 plus 6x lebih kecil 4x plus 8. Kemudian ada contoh yaitu pada halaman 1.27 yaitu x kuadrat ditambah 5x ditambah 6 lebih besar sama dengan 0 ya. Kemudian sebelah kiri ini bisa diuraikan menjadi x plus 2 ya tambah x plus 3 besar daripada 0. Bagaimana caranya ya? Persamaan ini bisa menjadi ini, bisa menjadi x plus 2 dikalikan x plus 3 ya. Jadi cara yang sederhana adalah di sini ada 5x, ada angka 5 ya, 5x ya, angka 5 ya, angka 5. Kemudian di sini ada angka 6, angka 6. Kita mencari suatu angka ya, apabila dijumlahkan itu sama dengan 5 dan apabila dikalikan sama dengan 6 ya, maka ketemu angka itu adalah angka 2 dan 3. Kenapa? 2 tambah 3 sama dengan 5, 2 kali 3 sama dengan 6. Ini merupakan cara pintas, sehingga ditulis adalah x plus 2 karena nilainya plus dikalikan x plus 3 besar daripada 0. Jadi ini disederhanakan seperti ini melalui cara seperti ini. Nah, bagaimana caranya bisa menjawab dengan cepat? Di dalam buku itu ada 2 cara. Nah, ini saya carikan cara yang paling cepat. Bagaimana cara yang paling cepat? Yaitu kita lihat ya, x plus 2 kita umpamakan sama dengan 0, maka x-nya sama dengan negatif 2. Kenapa sama dengan 0? 0 itu mengambil angka dari sini, tapi bukan berarti lebih besar sama dengan 0. Tujuannya kita mencari pembatas, ketemu x negatif 2 ya. Nah, kemudian untuk x plus 3 juga disama dengan kan 0, 0 nya dari sini juga, sehingga x ketemu negatif 3 ya. Kemudian dari sini kita buat garis lurus
Ya. Di sini angka negatif 3, di sini angka negatif 2. Dari mana? Dari angka sini. Ini ke sini. Ini ke sini. Gitu. Nah, sekarang kita lihat ya. Misalkan di sini angka negatif 4, misalkan ya. Kita coba masukkan negatif 4 ke dalam rumus. Ya. X plus 2 dikalikan X plus 3 lebih besar sama dengan 0. Carikan ya. Kan ini saya hapus supaya tidak membingungkan. Ya. Kita masukkan misal X-nya sama dengan negatif 4. Maka negatif 4 langsung ya diganti 2 plus X-nya ganti negatif 4. Ya, di plus 3, apa benar lebih besar daripada 0? Ini berapa nilainya? Negatif 2 dikurangi berapa? Negatif 1 lebih besar 0. Nilainya berapa? Plus 2, 0. Jadi daerah sini adalah daerah positif. Benar kan ya? Kemudian daerah sini, misalkan ini ada angka negatif 1. Ya, negatif 1. Kita masukkan sama. Ya. Langsung X plus 2 dikalikan X plus 3 lebih besar sama dengan 0. Negatif 1 dimasukkan, negatif 1 tambah 2, negatif 1 tambah 3 lebih besar daripada 0. Ini ketemu berapa? 1 dikalikan berapa? 2 ya, lebih besar daripada 0. Maka 1 kali 2 sama dengan 2 lebih besar daripada 0. Ini benar. Ini positif. Nah, yang ditanyakan kan positif. Jadi nilainya terletak antara lebih besar daripada negatif 3 dan apa? Lebih kecil, mohon maaf, lebih kecil daripada negatif 3 dan lebih besar daripada negatif 2. Sehingga jawabannya adalah apa? Ini saya hapus ya, saya hapus. Ya. Sehingga dari grafik seperti ini ya, dari garis lurus, maka ada angka negatif 3 dan negatif 2 sebagai satu patokan. Himpunan X, di mana X, karena ini nilai positifnya ya, yaitu adalah X lebih kecil sama dengan 3, dan ini ada negatif 2, yaitu X ya lebih besar daripada, maaf ini negatif 3, ini negatif 2. Negatif 3 dan negatif 2 ini merupakan hasil dari garis negatif 3 dan negatif 2. Nah, ini merupakan jawaban daripada soal ini. Ini ya. Jadi urutannya adalah ini diberatkan 0 dulu ya, sehingga X temu negatif 2. Ini juga dinolkan dulu sehingga X ketemu negatif 3, dibuat garis. Karena ini adalah lebih besar, maka lebih besar daripada 0, maka kita coba negatif 4. Boleh nyoba negatif 5, 6, 7 sampai negatif 10 boleh, enggak apa-apa. Ya. Sehingga ketika X sama dengan negatif 2, ya, kita tulis negatif 2, X sama dengan negatif 3, kita tulis negatif 3, kemudian kita coba. Ya, misalkan negatif 4, kita masukkan ya, kita masukkan, kemudian kita coba negatif 1. Selama hasilnya memenuhi syarat ini, maka dia menjadi positif ya. Setelah positif karena memenuhi syarat ini, maka persamaannya kalau di sini dikatakan bahwa ini min 3 ya, ini berapa? Lebih kecil ya,
Jadi X ini lebih kecil daripada min 3. Ini daerah sini. Ya, daerah sini. Kemudian daerah sini gimana? Ada negatif 2. Ya. Jadi negatif 2 lebih kecil daripada X. Ya. Sehingga ditulis X lebih kecil sama dengan negatif 3. Kenapa ada sama dengan? Ini ada tanda sama dengan. X lebih besar sama dengan negatif 2 ini. Ini kalau ditulis sama saja. Misalkan kalau menjadi lebih besar, X lebih besar negatif 2. Nah, ini boleh ditulis juga X ya lebih besar daripada negatif 2. Karena ada tanda sama dengan ya, maka ada sama dengannya. Sehingga ini merupakan jawaban daripada soal seperti ini. Saya kira ini yang lebih mudah ya. Nah, kemudian berikutnya adalah bilangan mutlak. Ya, bilangan mutlak. Bilangan mutlak yaitu ada suatu tanda garis 2 ya pada bilangan. Apabila bilangan itu diberi tanda garis 2, maka ya, ini bilangan mutlak. Ya, ini A. Ya. Kalau A diberi bilangan mutlak, ini menjadi positif ya. Negatif menjadi positif. Kalau A ini bisa negatif, bisa positif. Ya. Nah, ini ada beberapa rumus, yaitu A itu pasti lebih besar sama dengan A. A bilangan mutlak ya lebih besar atau sama dengan A. Contoh adalah misalkan A-nya sama dengan negatif 7. Maka negatif 7 lebih besar sama dengan negatif 7. Kenapa? Karena negatif 7 itu kalau pakai bilangan mutlak, maka dia menjadi 7. Seperti itu. Nah, kalau misalkan A-nya itu sama dengan 0, maka 0 bilangan mutlak 0. Ya, 0, 0. Seperti itu. Ya. Kemudian ada rumus lagi yaitu AB bilangan mutlak sama dengan A bilangan mutlak kali B bilangan mutlak. Ya. Kemudian A per B sama-sama bilangan mutlak sama dengan A per B sama-sama bilangan mutlak. Itu sama nilainya. Ya. Kemudian ada persamaan lagi A plus B bilangan mutlak itu lebih kecil daripada A bilangan mutlak tambah B bilangan mutlak. Contoh misalkan A-nya sama dengan negatif 3, B-nya sama dengan 5. Maka boleh ditulis min 3 plus 5 bilangan mutlak lebih kurung min 3 plus 5. Sehingga ini kalau ditulis sama dengan 2 lebih kecil dari berapa? 3 ya. 2 lebih kecil dari berapa? 3 ditambah 5. Seperti itu. Jadi itu rumus bilangan mutlak. Kemudian ada lagi rumusnya yaitu ini rumus bilangan mutlak ya. A min B bilangan mutlak lebih besar dari A min B. Ya. Contoh, bila A sama dengan negatif 3, B sama dengan 5, maka min 3 min 5 bilangan mutlak lebih besar. A-nya 3 kurangi B 5. 5. Ini saya hapus. Sehingga negatif 8 bilangan mutlak lebih besar berapa? 3 kurangi 5. 8 besar negatif 2. Seperti itu. Ya. Kemudian ada contoh ya. Contoh terakhir untuk bilangan mutlak. Ya. Itu ada soal yaitu X min 3 lebih besar pada 5. Ya. Berdasarkan rumus nomor 7 ya, nomor 7 pada buku halaman 1.29 ya. Ini kalau ada rumusnya kan begini. X besar 4 ya. Atau misalkan kita contoh X mutlak lebih besar 4 ya, dimana A itu lebih besar daripada 0
ya sama dengan X lebih besar daripada A, atau dibalik X kurang dari negatif A ya. Nah, berdasarkan teori itu, maka apabila ada rumus seperti ini boleh ditulis ya X kurangi 3 5 atau X min 3 negatif 5. Jadi dari soal ini boleh ditulis seperti ini. Nah, ini bagaimana? Ya, kalau untuk X min 3 lebih besar 5, maka X 5 ingat dipindah menjadi plus 3. Sehingga X 8. Ya. Kemudian untuk ini X min 3 kurang dari negatif 5. Ya, sehingga untuk X saja negatif 5 dipindah menjadi plus 3 ya. Ingat ya. X berapa nilainya ini? Negatif 2. Gitu. Jadi jawabannya adalah ya X di mana X lebih besar 8 atau bisa yaitu X kurang dari negatif 2. Ini merupakan jawaban untuk soal seperti ini ya. Soal seperti ini menggunakan ya sifat nomor 7. Bagaimana sifatnya? Ini sifatnya seperti itu ya. Jadi X kurangi 3 mutlak ya lebih besar dari 5 ditulis seperti ini. Kemudian masing-masing diselesaikan, selesaikan ketemu ya. Kemudian X adalah bilangan yang anggotanya lebih besar ya, 8 sama dengan ya. Kemudian kurang dari negatif 2. Nah, sekian untuk matematika modul 1 pada kegiatan belajar yang kedua ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.